Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Hidrosfer kelas 10-6 akan mempresentasikan terkait dengan siklus air hidrosfer kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahan Fahrazi. Nama saya Akila Gayatri Aditya Putri. Saya Nurajika Mutiara Ramadhani. Saya Dilana Salama Putri. Saya Mira Maskurila. Saya Farhan Masuri. Saya Nofrana. Saya Mukridan Robani. Selamat menyaksikan, bye-bye. Bye. Lalu mah emang ada ini. Orang ikut langsung. Tajem. Ini akan menjelaskan siklus air yang pertama, yaitu evaporasi. Evaporasi adalah air dari laut atau danau yang menguap ke atas langit karena adanya sinar matahari. Lanjut ke tahap kedua. Lanjut ke tahap kedua, yaitu kondensasi. Kondensasi adalah ketika air yang telah menguap dari peristiwa evaporasi mengumpul menjadi satu sebuah satuan menjadi sebuah awan yang kemudian nanti akan lanjut ke tahap ketiga, yaitu hujan. Tahap selanjutnya, awan yang sudah terbentuk berpindah lebih tinggi dan mulai menjadi titik-titik air dan menjadi sebuah air hujan yang disebut presipitasi. Fase terakhir, yaitu infiltrasi. Fase terakhir ini ketika air hujan yang telah jatuh ke tanah, mereka akan kembali ke laut, sungai, ataupun danau. Dan siklus ini akan terus berulang ke seterusnya dan terus-menerus dan terulang-ulang. Oke, kami masuk ke sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu bandingkan siklus hidrologi pendek, sedang, dan panjang dari segi proses, lokasi, dan dampaknya terhadap lingkungan. Pertanyaan pertama dan selanjutnya akan dijawab oleh teman-teman kami yaitu Wildan, Angga, dan Fardan. Kepadanya langsung silakan. Siklus hidrologi pendek. Prosesnya air laut menguap karena panas matahari atau evaporasi menjadi awan dan turun kembali ke laut sebagai hujan. Ciri utamanya hanya terjadi di laut, tidak terjadi di darat. Dampaknya menjaga kestabilan suhu dan iklim di laut, menjaga volume air laut, dan tidak berpengaruh terhadap kehidupan di daratan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Angga. Siklus hidrologi sedang proses. Air laut menguap, awan bergerak ke darat, hujan turun di darat, lalu kembali ke permukaan ke laut. Ciri utama melibatkan laut dan darat. Ada aliran air. Dampak menyediakan air untuk kehidupan, untuk minum, pertanian. Sudah itu. Oke, selanjutnya akan dijawab oleh Fardan. Siklus hidrologi panjang. Prosesnya air laut menguap atau evaporasi, lalu menjadi awan dan jalan sebagai hujan atau salju di pegunungan. Lalu membentuk
es atau gletser mencair dan mengalir ke sungai lalu kembali ke laut. Ciri-cirinya adalah proses paling kompleks dan lama. Dampaknya menjadi cadangan air dalam jangka panjang. Selanjutnya, pertanyaan terakhir yaitu analisislah dampak perubahan penggunaan jalan, misalnya dari hutan menjadi kawasan industri atau pemukiman terhadap keseimbangan siklus hidrologi. Jawaban tersebut akan dijawab oleh teman kami yaitu Amira dan juga Nesya. Satu. Yang pertama, berkurangnya resapan air yang menyebabkan tanah tertutup beton atau aspal, yaitu infiltrasi menurun, air lebih banyak jadi limpasan. Yang kedua, meningkatnya resiko banjir, menyebabkan limpasan permukaan naik karena air tidak teresap. Yang ketiga, penurunan cadangan air tanah, menyebabkan retention berkurang, yaitu sumur dan sumber air bisa mengering. 4. Berkurangnya evaporisasi, hilangnya vegetasi, mengurangi penguapan alami, memengaruhi pembentukan awan dan hujan lokal. Yang kelima, kualitas air menurun, limbah industri atau permukaan mencemari aliran air. Demikian dari pertanyaan kami. Akan lanjut ke selanjutnya. Dadah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.